Selamat pagi anak-anak. Ya, apakah semua sehat-sehat hari ini? Oke, baik. Kalau semua sehat-sehat hari ini, Bapak mau absen. Ya, baik. Jadi semuanya hadir ya. Semuanya hadir. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ketua kelas, coba. Dan sekaligus memimpin kita lewat satu pujian. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak mau tanya, hari ini siapa yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab tidak? Berapa orang yang tidak bawa? Oh, 2 orang yang tidak bawa. Usahakan supaya minggu depan atau pertemuan berikut nanti bawa Alkitab. Ingat tidak? Karena kalau kita belajar tentang pendidikan agama Kristen, maka di situ kita akan belajar tentang yang namanya firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak bawa Alkitab, maka dari mana kita harus baca dan dari mana kita harus tahu tentang yang namanya firman Tuhan. Kamu tanya, kira-kira hari ini siapa yang berulang tahun? Atau kemarin siapa yang berulang tahun? Oh, Debbie ya. Oke, Debbie menemui ulang tahunnya yang keberapa? Ke-18. Baik, kita tepuk tangan semua. Ya, jadi Debbie kemarin menemui ulang tahunnya yang ke-18. Nah, menurut Debbie dan teman-teman semua, kira-kira kita berulang tahun itu bagian apa yang kita temui di situ? Ya, di situ kita bisa syukuran, kita makan-makan. Ya, ada teman-teman yang datang untuk memberikan kado. Kamu tanya kira-kira begitu kita menemui hari ulang tahun kita merasa bahwa pribadi kita itu dia bertumbuh atau tidak? Iya, betul. Kita bertumbuh menjadi dewasa. Jadi semenjak kita dilahirkan, kita bayi, kita sementara anak-anak, kita masuk sekolah, SD, masuk SMP, pendidikan SMA. Ya, berarti anak-anak sudah memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, maka hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Jadi di sini elemen dari materi kita hari ini adalah Allah berkarya. Sub elemennya adalah Allah pencipta. Ya. Jadi sub elemennya adalah Allah pencipta. Nah, dari materi ini, capaian pembelajaran kita adalah menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, cara berkata, dan cara bertindak. Jadi kira-kira bagaimana kita berpikir secara dewasa? Yang berikut berkata. Bagaimana kita berkata? Bagaimana kita berbicara? Bagaimana kita berbicara dengan orang lain? Ketika kita berbicara dengan orang lain, menunjukkan bahwa kita dewasa atau tidak. Yang berikut cara bertindak. Cara bertindak. Lewat cara bertindak ini, kira-kira ketika kita berhadapan dengan sesama kita, ketika kita sementara kita berbincang, ya, ketika kita sama-sama berbicara, nah, apakah ketika mereka berbicara, apakah tindakan kita, apakah ada yang menyakiti hati kita? Ketika menyakiti hati kita, apa tindakan kita? Ketika menyakiti hati kita, tindakan kita jangan marah, ya. Tetapi ada baiknya ketika kita mempertimbangkan baik-baik hal yang positif. Ya. Jadi kita jangan bertindak dengan hal yang negatif. Dan tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan arti dewasa dalam ke-6 aspek perkembangan. Yang kedua, memahami pentingnya menjadi dewasa
dalam tiap aspek perkembangan. Ya. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan diri dalam setiap aspek perkembangan. Yang keempat, mengkritisi perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Tujuan pembelajaran yang kelima, memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Yang berikut, dasar dari pembelajaran kita hari ini tentang kurikulum merdeka, itu profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bersikap mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Jadi, yang berikut ada pertanyaan pemantik. Jadi di sini pertanyaan pemantik, ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa perlu mengetahui proses bertumbuh menjadi dewasa? Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah manfaat mengetahui bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek perkembangan? Jadi dalam materi hari ini juga kita akan membahas tentang 6 aspek perkembangan kedewasaan. Untuk membahas 6 aspek perkembangan kedewasaan ini, hari ini kita akan membahas hanya 3 aspek saja. Ya, nanti 3 aspeknya itu kita akan membahasnya pada minggu yang akan datang, yaitu aspek yang pertama, kedewasaan secara fisik. Yang kedua, aspek kedewasaan secara kognitif. Dan yang berikut, aspek kedewasaan secara emosional. Pak minta kita bentuk kelompok untuk kita membahas atau mendiskusikan tentang 3 aspek ini. Ya, nanti kelompok 1 akan membahas tentang kedewasaan secara fisik. Lalu, apa manfaat mengetahui pertumbuhan dewasa secara fisik? Kelompok kedua juga seperti itu. Dan nanti membahas tentang aspek dewasa secara kognitif. Kelompok ketiga akan membahas tentang aspek kedewasaan secara emosional. Ayo silakan bagi dalam kelompok. Jadi Pak, bagikan LKPD-nya supaya nanti kerja. Bagikan LKPD-nya ya. Pak, kasih waktu diskusinya 15 menit. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, ayo kita memberikan aplaus pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kita memberikan aplaus. Ya. Kira-kira ada anak-anak yang ingin bertanya? Oke. Kalau pas dan tidak ada yang bertanya, Pak mau minta 1 orang untuk menyimpulkan materi yang kita sampaikan, yang kita bahas hari ini tentang 3 aspek yang ada. 3 aspek tersebut yaitu aspek fisik, aspek intelektual atau kognitif, aspek emosional. Coba Once, silakan Once. Oke, ayo kita memberikan aplaus kepada Once. Ya, semangat Once, semangat. Ya. Iya, terima kasih atas kesimpulan dari Once yang sudah menyimpulkan tentang materi dari 3 aspek yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang tadi dikatakan oleh Once bahwa dalam kedewasaan bukan hanya dilihat dari sisi usia, tetapi harus dilihat juga dari sisi intelektualnya atau kognitifnya dan emosionalnya. Jadi ketiga aspek ini harus kesetaraan. Jadi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, bukan saja usia kita yang kelihatannya usianya kita bertambah, tetapi mungkin tinggi badan kita, tubuh kita yang besar, dan di situ juga harus adanya pemikiran yang intelektual. Ya, pemikiran yang intelektual dia sejalan. Jadi kita punya tubuh, kita badan besar seperti itu karena kita bertumbuh menjadi dewasa, berarti kita juga harus berpikir seperti orang
dewasa. Ya, berpikir secara intelektual. Ya, anak-anak sekalian, kita harus mengambil hikmat dari ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 50. Nah, demikianlah materi ini dan berakhir pula materi kita hari ini. Baik, ambil sikap berdoa semua untuk Pak Pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Ya, baik, 1, 2, 3. Shalom.